Baik, di sini saya akan melanjutkan modul 2, yaitu konfigurasi saklar dasar dan perangkat akhir. Langsung saja ke akses Cisco IOS, yaitu sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi atau OS, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berikut adalah penjelasan dari gambar, yaitu shell adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna meminta tugas tertentu dari komputer. Permintaan ini dapat dilakukan melalui antarmuka CLI atau GUI. Selanjutnya adalah kernel, berkomunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan mengatur bagaimana sumber daya perangkat keras digunakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya adalah perangkat keras, bagian fisik komputer termasuk elektronik yang mendasarinya. Saat menggunakan CLI, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dan lingkungan berbasis stack dengan memasukkan perintah pada keyboard pada prompt perintah seperti yang ditunjukkan pada contoh. Selanjutnya adalah tujuan dari sebuah OS atau sistem operasi. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut: menggunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program, memasukkan teks perintah berbasis stack, dan melihat keluaran di monitor. Sistem operasi jaringan berbasis CLI, misalnya Cisco IOS pada switch atau router, memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut: menggunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan berbasis CLI, menggunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis stack, dan melihat keluaran di monitor. Perangkat jaringan Cisco menjalankan versi tertentu dari Cisco IOS. Versi IOS bergantung pada jenis perangkat yang digunakan dengan fitur yang diperlukan. Selanjutnya adalah metode akses. Ada menghibur dengan keterangan ini adalah port manajemen fisik menyediakan akses out of band ke perangkat Cisco. Akses out of band mengacu pada akses melalui saluran manajemen khusus yang digunakan untuk tujuan pemeliharaan perangkat saja. Keuntungan menggunakan port konsol adalah perangkat dapat diakses meskipun tidak ada lain jaringan yang dikonfigurasi, seperti melakukan konfigurasi awal. Komputer yang menjalankan perangkat lunak emulasi terminal dan kabel konsol khusus yang menyambung ke perangkat diperlukan untuk sambungan konsol. Selanjutnya adalah cangkang aman atau SSH. SSH adalah metode in-band dan direkomendasikan untuk membuat koneksi CLI aman dan dari jarak jauh melalui antarmuka virtual melalui jaringan. Berbeda dengan koneksi konsol, koneksi SSH memerlukan layanan jaringan aktif pada perangkat. Selanjutnya adalah telnet. Telnet adalah metode in-band yang tidak aman untuk membangun sesi CLI dari jarak jauh melalui antarmuka virtual melalui jaringan. Tidak seperti SSH, telnet dapat tidak menyediakan koneksi terenkripsi yang aman dan hanya boleh digunakan di lingkungan lab. Selanjutnya adalah navigasi IOS. Sebagai fitur keamanan perangkat lunak, Cisco IOS memisahkan akses manajemen ke dalam dua mode perintah berikut. Pertama adalah mode exec pengguna. Mode ini memiliki kemampuan terbatas namun berguna untuk pengoperasian dasar. Ini hanya mengizinkan sejumlah perintah pemantauan dasar tetapi tidak mengizinkan eksekusi perintah apapun yang mungkin mengubah konfigurasi perangkat. Mode exec menggunakan ide pengguna. Mode akses pengguna diidentifikasi oleh prompt CLI yang diatur dengan simbol. Mode akses istimewa. Untuk menjalankan perintah konfigurasi, administrator jaringan harus mengakses mode akses istimewa. Mode konfigurasi yang lebih tinggi seperti mode konfigurasi global hanya dapat dicapai dari mode akses yang memiliki hak istimewa. Mode akses yang diistimewakan dapat diidentifikasi dengan prompt yang diakhiri dengan simbol agar. Mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Untuk mengkonfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global yang biasa disebut konfigurasi global. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat masuk ke mode subkonfigurasi yang berbeda. Masing-masing mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu pada perangkat IOS. Dua mode subkonfigurasi yang umum terliputi mode konfigurasi jalur
dan mode konfigurasi antar. Selanjutnya adalah konfigurasi perangkat dasar. Nama perangkat, nama default harus diubah menjadi sesuatu yang lebih deskriptif dengan memilih nama secara bijak. Perangkat jaringan akan lebih mudah dikomunikasikan dan diidentifikasi. Berikut adalah beberapa pedoman penamaan penting dalam untuk host. Mulailah dengan sebuah surat, tidak menggunakan spasi, akhir dengan angka, gunakan hanya huruf, angka, dan tanda hubung. Panjangnya kurang dari 64 karakter. Pedoman kata sandi. Saat memilih kata sandi, gunakanlah kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak. Ada beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan ketika memilih kata sandi, yaitu gunakan kata sandi yang panjangnya lebih dari 8 karakter, gunakan kombinasi huruf, hindari menggunakan kata sandi yang sama dengan semua perangkat, jangan menggunakan kata-kata yang umum secara mudah ditebak. Konfigurasi kata sandi. Selanjutnya adalah port dan alamat IP. Penggunaan alamat IP adalah sarana utama untuk memudahkan perangkat menghubungkan lokasi satu sama lain dan menjalin komunikasi ujung ke ujung di internet. Setiap perangkat akhir di jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat akhir meliputi komputer, printer jaringan, telepon VoIP, kamera keamanan, ponsel pintar, perangkat konsul. Struktur alamat IP versi 4 disebut notasi desimal bertitik dan diwakili oleh 4 angka desimal antara 0 dan 255. Alamat IP versi 4 ditetapkan ke masing-masing perangkat yang terhubung ke jaringan. Catatan, IP dalam kurs ini mengacu pada protokol IP versi 6 dan IP versi 6 dan versi 4. IP versi 6 adalah versi IP terbaru dan menggantikan IP versi 4 yang lebih umum. Contoh pada gambar menambahkan alamat IP versi 4 192.108.1.10 subnetmas 255.255.255.0 GPP default 192.168.1.1 yang ditentukan sebagai sebuah host. Contoh alamat IP versi 6 memiliki panjang 128 bit dan ditulis sebagai string nilai hexadesimal. Setiap 4 bit diwakili salah satu digit hexadesimal. Total 32 nilai hexadesimal. Kelompok 4 digit hexadesimal dipisahkan oleh titik 2. Alamat IP versi 6 tidak peka huruf besar kecil dan dapat ditulis dalam huruf kecil atau besar. Antarmuka dan port. Berbagai jenis media jaringan memiliki fitur dan manfaat yang berbeda pula. Tidak semua media jaringan mempunyai karakteristik yang sama. Tidak semua media cocok dengan tujuan yang sama. Berikut adalah beberapa perbedaan antara berbagai jenis media. Jarak media berhasil membawa sinyal, lingkungan di mana media akan dipasang, jumlah data dan kecepatan pengirimannya, biaya media, dan instalasi. Selanjutnya adalah konfigurasi alamat IP manual untuk perangkat akhir. Untuk mengkonfigurasi alamat IP versi 4 secara manual pada host Windows, buka panel kontrol, pusat berbagi jaringan, ubah pengatur adaptor dan pilih adaptor. Selanjutnya klik kanan dan pilih properties untuk menambahkan local area connection properties seperti pada. Untuk konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir adalah seperti dilihat di gambar, yaitu untuk konfigurasi DHCP di PC Windows, Anda hanya perlu memilih dapatkan alamat IP secara otomatis dan dapatkan alamat server secara otomatis. PC Anda akan mencari server DHCP dan diberi pengaturan alamat yang diperlukan untuk berkomunikasi di jaringan.
Sekian dari saya modul 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.